Sahabat sekalian, salam jumpa lagi pada kesempatan ini. Saat ini umat Katolik sedang memasuki masa puasa. Sebentar lagi di Larantuka akan berlangsung perayaan Semana Santa. Pada kesempatan ini saya bercerita tentang opini-opini yang berkembang jelang Semana Santa di Larantuka tahun ini. Sahabat sekalian, selepas Hari Rabu Abu tahun 2022 dan memasuki minggu pertama masa puasa bagi umat Katolik di Larantuka, ada diskusi di media sosial seputar perayaan Semana Santa di Larantuka. Kabarnya ada yang mewacanakan agar devosi keagamaan unik di Larantuka ini menjadi sebuah festival. Beragam pertanyaan pun muncul. Tepatkah devosi Semana Santa menjadi sebuah festival dan tontonan keramaian? Dalam narasi ini saya tidak ingin membahas pengertian festival. Tetapi marilah, mungkin saatnya kita perlu membangun pemahaman bersama terkait Semana Santa sebagai perayaan keagamaan umat Nasrani di Larantuka yang dari waktu ke waktu semakin terbuka bagi siapa saja untuk terlibat di dalamnya, entah jauh maupun dekat. Kita mesti jujur bahwa dari masa ke masa, substansi perayaan Semana Santa sebagai sebuah devosi kepada Tuan Ma dan Tuan Ana itu masih tetap terjaga dan lestari. Semana Santa tetap menjadi hari baik bagi umat Katolik Larantuka di mana saja. Hari penuh rahmat dan berkat yang selalu dinantikan setiap tahun. Yang berubah adalah bagaimana prosesi keimanan ini terlaksana sebagai bagian dari dunia yang semakin terbuka dari tahun ke tahun. Perayaan keagamaan umat Katolik Larantuka ini tidak lagi eksklusif saat ini. Tidak hanya untuk orang Larantuka saja dan juga tidak hanya untuk orang Katolik saja. Dari tahun ke tahun, perayaan ini bergerak menjadi perayaan keagamaan umat Katolik yang inklusif. Sebagai sebuah perayaan keagamaan yang unik dan ya satu-satunya di Indonesia, serta punya latar belakang sejarah yang menyimpan nilai-nilai sosial religius, maka perayaan Semana Santa menjadi menarik untuk dikunjungi setiap orang. Ketika banjiran pengunjung dari luar Larantuka terus bertambah setiap tahun, maka perayaan ini menjadi peluang promosi wisata bagi pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dan saya ingat, tahun 1995, ya ketika itu saya mewawancarai Uskup Larantuka saat itu, almarhum Monsinyur Darius Enggawa SPD atas permintaan mingguan hidup. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa Semana Santa adalah devosi umat Katolik mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan ingat, siapapun yang datang menghadiri perayaan itu, entah dari manapun orangnya, mereka adalah para pesiara. Gereja Katolikus Larantuka menerima kedatangan mereka sebagai pesiara yang datang berdevosi sesuai wujud-wujud mereka. Jadi tidak ada wisatawan pada Semana Santa. Menurut Uskup, jika pemerintah daerah ingin melakukan promosi wisata, dapat menyiapkan paket-paket wisata
dan mempromosikannya atau menawarkannya kepada para calon pesiara. Dengan demikian, setelah menghadiri Semana Santa, mereka dapat saja tidak langsung pulang, tapi menjadwalkan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di wilayah Kabupaten Flores Timur. Sahabat sekalian, melihat realitas ini, tak bisa kita hindari bahwa pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur harus menjadi penonton di rumahnya sendiri ketika perayaan ini berlokus di Kabupaten Flores Timur. Dan selama ini, berbagai praktek kerjasama dan adaptasi telah dijalankan berbagai pihak. Gereja Kusuma Larantuka sebagai gereja lokal, pemerintah daerah, dan juga suku-suku Semana sebagai penjaga tradisi Semana Santa. Ketika perayaan Semana Santa menjadi perayaan yang terbuka bagi datangnya para pesiara, maka wajib hukumnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur untuk ambil bagian sesuai dengan tanggung jawabnya. Misalnya, untuk memastikan terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi para pesiara selama mereka berada di Kabupaten Flores Timur. Pemerintah memastikan bahwa sekembalinya dari Larantuka, para pesiara membawa pulang cerita-cerita dan kenangan-kenangan indah tentang Larantuka, tentang Flores Timur. Juga tanggung jawab pemerintah untuk turut memastikan bahwa perayaan Semana Santa secara khusus prosesi Jumat Agung yang dimulai dari perarakan laut dan juga di darat semuanya berlangsung sukses, tertib, dan aman. Itu tanggung jawab pemerintah untuk memastikannya. Jadi memperhatikan perubahan-perubahan serta kemestian bahwa pemerintah juga punya tanggung jawab sekitar pelaksanaan Semana Santa, maka baiklah, perlahan-lahan itu mulai dipikirkan agar pihak-pihak terkait memikirkan model keterpaduan saling mendukung dalam memastikan bahwa perayaan Semana Santa berlangsung aman dan tetap lestari. Agar ada ikatan bersama yang sekaligus mengatur dan menjaga batas-batas kewenangan para pihak, maka baiklah mesti dipikirkan kesepakatan bersama para pihak dalam penyelenggaraan perayaan Semana Santa. Para pihak dimaksud adalah pertama, pemerintah daerah, kedua, suku-suku Semana, dan yang ketiga adalah gereja lokal Keuskupan Larantuka. Apapun bentuk dan namanya, kesepakatan itu mesti tertuang dalam sebuah dokumen kerjasama para pihak yang mengatur tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dan karena itu, sekaligus mengikat para pihak sebagai sebuah ritus keagamaan. Semana Santa punya nilai wisata keagamaan. Itu tidak bisa dihindari. Namun tetaplah Semana Santa itu perayaan keagamaan umat Katolik, bukan objek wisata keagamaan dan tontonan keramaian. Dari Nagri Larantuka, kita jaga iman, jaga devosi Tuhan Ma, Tuhan Ana, dan Bunda Renya. Salam dari Kota Renya, Larantuka.